Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk terus beraktivitas. Pada video kali ini kita akan belajar KD 3.2, yaitu menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gerak? Jadi gerak itu adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi terhadap kedudukan yang lain. Jadi suatu benda dikatakan bergerak jika terjadi perubahan posisi terhadap suatu acuan tertentu. Sekarang kita perhatikan gambar penumpang yang ada di dalam sebuah kereta yang sedang bergerak. Semua penumpang yang ada di dalam kereta ini bergerak terhadap sesuatu yang ada di luar kereta. Misalkan di sini ada toko, di sini ada mobil. Maka dikatakan semua penumpang ini bergerak terhadap toko dan mobil karena penumpang ikut bergerak bersama kereta api. Kalau kita perhatikan, kedua kursi ini tidak bergerak ya. Kedua kursi ini tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak terjadi perubahan posisi di antara keduanya. Kan tetapi kedua kursi ini dikatakan bergerak terhadap toko dan mobil yang ada di luar kereta. Jadi suatu benda dikatakan bergerak tergantung dari acuannya. Penumpang yang sedang menunduk ini dikatakan tidak bergerak jika acuannya adalah penumpang yang ada di depannya. Akan tetapi dia dikatakan bergerak jika acuannya adalah toko dan mobil yang ada di luar kereta api. Jadi jelas ya bahwa suatu benda dikatakan bergerak itu tergantung dari acuannya. Karena suatu benda dikatakan bergerak berdasarkan acuan tertentu, maka gerak benda bersifat relatif terhadap benda lain. Bagi benda lain, suatu benda bisa saja dikatakan bergerak, tetapi terhadap benda lain dia diam. Seberapa cepat suatu benda bergerak juga tergantung dari yang melihatnya. Ini contoh dari gerak relatif. Misal ada 3 buah benda yang sedang bergerak. Ini benda A, ini misal benda A, ini benda B, ini benda C. Benda A bergerak ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Benda B bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Sedangkan benda C bergerak ke kiri dengan kecepatan 30 meter per sekon. Maka jika ditanyakan misalkan yang A, berapakah kecepatan relatif A jika dilihat dari B? Maka kita bisa menghitung kecepatan relatif A jika dilihat dari B itu adalah kecepatan B dikurangi dengan kecepatan A. Kecepatan B 20 meter per sekon, kecepatan A 10 meter per sekon. Maka jawabannya 10 meter per sekon. Maksudnya
kecepatan A ini jika dilihat dari B seolah-olah A ini bergerak menjauh, bergerak mundur dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kemudian yang B, jika ditanyakan kecepatan relatif A jika dilihat dari C, maka kita bisa menghitung kecepatan relatif A dilihat dari C adalah kecepatan C dikurangi dengan kecepatan A. Oh ya, konsepnya, jika suatu kecepatan arahnya berbeda, berlawanan, maka kecepatan itu bernilai negatif. Kenapa? Karena kecepatan itu adalah besaran vektor. Maka kecepatan C karena arahnya ke kiri berlawanan dari A, maka ini bernilai negatif. Negatif 30 meter per sekon. Negatif 30 meter per sekon dikurangi kecepatan A 10 meter per sekon. Jawabannya negatif 40 meter per sekon. Maksudnya adalah kecepatan A itu jika dilihat dari C seolah-olah A ini bergerak mendekat dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jadi bergerak lebih cepat karena A ini bergerak mendekati C. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis gerak. Yang pertama ini gerak menurut keadaan bendanya, dibagi menjadi dua, yaitu gerak nyata, terjadinya perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Yang kedua gerak semu, bendanya diam namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah bergerak. Contohnya adalah seperti berikut ini. Kalau kalian perhatikan ketika kalian sedang naik pesawat, seolah-olah pulau ini ikut bergerak, padahal sebenarnya yang bergerak adalah kalian menuju ke bandara. Maka dikatakan pulau ini bergerak semu karena kelihatannya saja bergerak, tapi dia tidak bergerak. Kalian perhatikan, seolah-olah tanah ini bergerak, gerak mundur ke belakang. Sebenarnya yang terjadi adalah pesawatnya yang bergerak menuju ke bandara. Maka dikatakan tanah ini melakukan gerak semu. Kelihatannya saja bergerak tapi sebenarnya tidak bergerak. Sedangkan gerak nyatanya adalah kalian yang berada dalam pesawat bergerak menuju ke bandara. Sekarang gerak menurut bentuk lintasannya. Yang pertama gerak lurus, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Contohnya adalah gerak pada gambar ini. Jadi gerak pada gambar ini lintasannya berbentuk lingkaran. Jarak benda terhadap pusat lingkaran tetap, ini dinamakan jari-jari, dan posisi benda terhadap pusat tidak berubah, jadi dia bergerak tetap pada lintasan lingkaran, tidak berubah terhadap titik pusatnya. Yang ketiga adalah gerak parabola, jadi lintasannya berbentuk parabola. Contohnya ketika kalian sedang melempar batu ke udara, lempar, kecepatannya berkurang, berhenti, kemudian turun lagi, membentuk lintasan berupa parabola. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas hanya yang berkaitan dengan gerak lurus, sedangkan gerak melingkar dan gerak parabola itu nanti akan kalian pelajari di jenjang yang lebih tinggi. Baik, kita lanjutkan mengenai kelajuan dan kecepatan. Jadi kelajuan itu adalah jarak setiap satuan second, sedangkan kecepatan itu adalah perpindahan setiap satuan second. Yang membedakan di sini adalah jarak dan perpindahan. Jadi kita bahas dulu perbedaan antara jarak dan perpindahan.
Misal kalian bergerak menurut lintasan seperti berikut ini. Dengan ukuran 4 meter, 3 meter, 7 meter, 5 meter. Misal kalian bergerak dari A menuju ke B, kemudian menuju ke C. Maka kalau ditanya berapakah jarak yang sudah kalian tempuh, maka jawabnya adalah dari A ke B itu jaraknya 4 meter, ditambah jarak B ke C 3 meter, maka jawabannya 7 meter. Ini jika yang ditanyakan adalah jaraknya. Tetapi jika yang ditanyakan adalah perpindahannya, maka caranya adalah dari A ke B, dari A ke B 4 meter, dari B ke C 3 meter. Yang ditanyakan adalah perpindahan dari A ke C. Maka inilah yang ditanyakan, perubahan posisi dari kedudukan awal ke kedudukan akhir dari A ke C. Karena berbentuk segitiga siku-siku, maka kita bisa gunakan teorema Pythagoras. C kuadrat 16 tambah 9 25. Maka perpindahannya adalah akar dari 25, 5 meter. Kalian paham ya perbedaannya? Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh, ini panjang lintasan yang ditempuh, tapi kalau perpindahan itu adalah perubahan kedudukan dari posisi awal ke posisi akhir. Kelajuan itu biasa dituliskan V sama dengan jarak setiap satuan sekon. Jarak setiap satuan sekon. Dengan kecepatan karena besaran vektor, maka V sama dengan perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan dari posisi awal ke posisi akhir per satuan sekon, satuan waktu. Jadi kelajuan itu besaran skalar yang hanya menilai dari satu satuan, tidak memperhatikan arah, sedangkan kecepatan itu besaran vektor yang ada arahnya. Akan tetapi pada gerak lurus, keduanya ditulis dengan notasi yang sama. Jadi V sama dengan S per T. S itu jarak, T waktu. S dalam satuan meter dan T dalam satuan second. Berikut contoh soalnya. Diketahui sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Baik. Kelajuannya 10 meter per sekon. Waktunya 2 jam. Maka kita harus samakan dulu satuannya. 2 jam ini kita jadikan ke sekon. 1 jam 3600 kali 2 3600 karena ada 2 jam, maka 2 kali 3600 7200 sekon. Jarak sama dengan kecepatan kali dikalikan waktu. Maka jarak sama dengan 10 kali 7200 sama dengan 72.000 meter, atau sama dengan
72 km. Demikian pembahasan kita untuk video kali ini. Untuk contoh soal dan pembahasan gerak lurus beraturan serta gerak lurus beraturan akan kita bahas pada video yang lain. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.